Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Yang menonton video ini saya doakan semoga panjang umur, dimurahkan rizkinya, serta dijaga iman Islamnya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mereact sebuah video dari channel Drama Politikus. Kenapa saya ngangkat video ini? Walaupun saya tidak tahu persis politikus Indonesia ya, politik Indonesia, saya nggak ahli dan nggak mahir, nggak tahu bahkan tentang politik Indonesia, tapi saya agak tersentuh dan saya merasa bangga ada YouTuber Malaysia atau YouTuber luar negeri yang tahu pergerakan atau perjalanan bahkan sampai sedetail anak-anak presiden sampai dari presiden pertama Bung Karno sampai sekarang Jokowi. Bahkan saya pun kalau secara spontan ditanya sebutkan presiden dari pertama sampai saat ini, saya mesti bingung, saya mesti mikir dulu. Tapi kali ini ada YouTuber Malaysia yang pandai betul sejarahnya. Pandai betul dia, dan dengan lantangnya dia cerita sejarah-sejarahnya, bahkan dia bangga terhadap kepemerintahan Indonesia ya, dan dia menjelek-jelek bagi saya melihatnya dia politik-politik atau perdana menteri yang ada di Malaysia. Oke, nggak usah buang-buang masa katanya ya, nggak usah lama-lama, kita langsung react videonya. Jom kita saksikan bersama seperti apa tuturan-tuturan atau penyampaian-penyampaian beliau. Mari kita simak. Saya Joko Widodo. Ini intro. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya jangan lupa ya, dari 4 bersaudara. bantu dokong atau sokong atau perempuan. dukung channel Saya berasal dari keluarga biasa. Drama Politikus. Drama Politikus. Jokowi Namanya udah efek bahasa Indonesia tidak banget hanya ya. berkembang di Indonesia dan seluruh negara ASEAN. Malah nama Jokowi sudah terkenal sampai ke Malaysia. Jokowi dilihat agak unik, tidak seperti presiden-presiden Indonesia sebelum ini. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelum Jokowi, yang adalah merupakan mantan SBY. panglima tentara di zaman-zaman Ya. akhir Soeharto, dan pernah berkali-kali menjabat sebagai menteri. Betul. Megawati Soekarno Putri pula adalah anak biologis dan ideologis Presiden Soekarno. Gus Dur, pemimpin tertinggi sebuah pergerakan Islam, Nahdlatul Ulama. Jokowi pula adalah presiden pertama Indonesia yang bukan lahir dari rahim Orde Baru atau oligarki deep state seperti para tentara dan taikun-taikun kaya. Jokowi juga bukan pemimpin mana-mana ormas Dia Islam. bisa tahu sampai sedetail ini ya. Jokowi seperti Mahmud Ahmadinejad, gubernur Tehran yang menjadi presiden Iran, atau Presiden Erdogan, gubernur Istanbul, kemudian Turki. Perdana Menteri, lalu menjadi Presiden Turki. Tren yang sama dilalui oleh Jokowi, bermula sebagai seorang insinyur dan menjadi wali kota Surakarta, Insinyur. atau juga dikenal sebagai Solo. Bahasanya bahasa Inggris dia jadi. 2005 hingga 2012. Di Solo banyak prestasi cemerlang yang beliau raih. Pertama, rebranding kota Solo dengan slogan Spirit baru, of Java. Solo, the Spirit of Java. Citra kota Solo di bawah Jokowi menjadi sebagai kota budaya dan kota batik. Selain itu, penataan 1000 pedagang kaki lima PKL tanpa kekerasan sukses dilakukan oleh Jokowi.
Kemudian dalam sektor transportasi, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan seperti Batik Solo Trans, Sepur, Jala Dara. Ini kayaknya dan gambarnya juga nggak jelas bus ya, bertingkat ngeblur ya. Bentar ya. Werkudara dioperasikan Coba dan segera menjadi salah satu saya pakai ikon kualitas kota yang Solo tingginya yang dulu, sampai coba sekarang seperti apa. dilestarikan. Tidak heran Jokowi pernah dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012. Pemilihan ini diselenggarakan Udah ya, oleh agak jelas City ya. Mayors Foundation, yayasan wali kota dunia berbasis di Inggris. Dari wali kota Solo, Jokowi naik level bertanding sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Ahok dari Partai Basuki Gerindra pada Cahayapurnama. waktu itu. 2 tahun memimpin Jakarta, walaupun belum banyak yang dibereskan sepenuhnya, Jokowi terus bergerak masuk dalam pemilihan presiden dan akhirnya Betul. menang pada 2014. Bagi segelintir rakyat Indonesia, pembawaan Jokowi yang kelihatan merakyat, santai, ternyata dikritik sangat hebat. Ya, betul. bagi sebahagian rakyat masih merindukan sosok Jadi, pemimpin kuat seperti Bung Karno dan Jenderal pecah Soeharto, pada atau waktu itu seorang ya. teknokrat jenius seperti B.J. Habibie, atau seorang pemimpin umat ulama seperti Gus Dur. Namun bagi rakyat Malaysia, sosok Jokowi sangat pas kepada selera politik di sana. Mengapakah demikian? Inilah drama politikus. Inilah saatnya, coba kita saksikan dan kalian nilai sendiri seperti apa. Apakah ini benar? Memang benar sesuai faktanya? Pertama, Maksudnya sedikit kalau bicara, sebentar banyak ya, sebentar. bekerja. Sistem politik di Malaysia yaitu Maksudnya gini, kalau fakta-fakta yang mereka sampaikan tentang Indonesia, politik-politik Indonesia memang betul seperti itu. Cuman yang mau dia angkat, jadi seolah-olah Indonesia lebih bagus politiknya, presidennya dan segala macamnya, dari presiden sampai menteri-menterinya, bahkan mungkin masyarakatnya gitu ya. Sementara di Malaysia sendiri nggak sebagus Indonesia. Nah pertanyaannya, apakah memang benar seperti itu dan fakta buktinya seperti itu, atau mungkin dia hanya mencari ini maaf ya buat di si channel Drama Politikus ini, mudah-mudahan sih benar ya. Biasanya yang berjalur politik itu berdasarkan fakta ya, bukan hoak atau apa. Tapi kalau saya perhatikan juga jadi multifungsi gitu ya. Satu, karena memang penduduk atau pengguna sosmed Indonesia sama Malaysia itu jauh berbeda ya. Pengguna medsos, jadi dia memanfaatkan itu untuk channelnya ya, dengan tanda kutip ya, paham ya gitu. Atau mungkin memang betul ya, perbandingan Indonesia itu memang lebih bagus dan Malaysia itu enggak gitu. Tapi banyak saya lihat YouTuber Malaysia memuji Indonesia, tapi memuji kemajuan Indonesia, walaupun memang benar sedang ada perkembangan kemajuan. Cuman saya melirik tentang kota Malaysia sendiri atau negara Malaysia sendiri itu juga, dan dia tidak kalah kok. Saya rasa tidak seperti yang mereka bicarakan gitu ya. Ya kalian nilai sendirilah tentang itu ya. Oke, kita lanjut. Malaysia yaitu parliamentary sebenarnya menghasilkan banyak pemimpin politik yang banyak ngomong dan hebat berpidato. Yang sadisnya ketika menjadi oposisi, kelihatannya pada pinter semua. Ada aja ide yang tampak memukau Indonesia juga ada seperti yang itu ya. dilaung-laungkan di podium ceramah. Tidak kurang kritikan mereka yang sangat tajam terhadap pemerintah. Namun ketika berkuasa, tidak semua yang dibicarakan dapat direalisasikan. Betul. Atau dengan Sama kata itu lain, di Indonesia juga banyak sama kayak bohong gitu sebenarnya. ada. Oleh itu, kalau ada pemimpin yang tidak banyak pidato dan banyak bekerja, orang Malaysia sangat suka pemimpin tersebut. Ya, Indonesia juga Mungkin sama, karena negara-negara sudah lain pun terasa tetap sama bosan seperti dengan itu. politikus Nggak Malaysia yang banyak aja. ngomong. Mungkin. Yang kedua, anak dan istri Jokowi yang bebas dari kontroversi. Tidak seperti pemimpin nomor 1 Malaysia sebelum-sebelum ini, yang pasti terpalit dengan kasus Mahathir dan Mohamad. hal-hal kontroversial. Anak-anak dan istri Najib Jokowi Razak. kelihatan tenang-tenang saja. Ini terlihat dari penampilan Ibu Iriana yang jauh berbeda dari istri Perdana Menteri sebelum ini, Rosmah Mansur. Begitu pula dengan Gibran, Kaisang, dan Kahiyang Ayu. 3 orang ini adalah anak dari Jokowi. Ya. Walaupun sebenarnya Gibran kini adalah wali kota bagi Solo. Sebelum itu, beliau bergerak mandiri, membina empire bisnis Di bidang kuliner. dari food and beverage hinggalah kepada fashion, tanpa dibantu oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, Kabinet Presiden Jokowi.
Jokowi hanya Masalah membutuhkan anak-anaknya saya kurang paham lah, saya 38 nggak mau orang ngomong ya. menteri untuk Yang jelas, 270 ya, saat juta ini sih penduduk. memang Malahan saya Jokowi cubit jempol ya. melantik Prabowo, musuhnya dalam Pilpres 2014 dan 2019 sebagai Menteri Pertahanan. Golongan profesional dan teknokrat juga dilantik sebagai Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Keusahawanan. Kementerian Pendidikan dikombinasi dengan Kementerian Sains, Nadiem Makarim. Teknologi, dan Riset di bawah Nadiem Makarim, bilioner Gojek. Jokowi berani Gojek sendiri menggugurkan pernah 2 ditolak di menteri Malaysia ya, baru-baru bahkan ini dihina. disebabkan kasus korupsi. Menteri Kesehatan pula diganti pada April tahun ini kerana tidak berprestasi di masa pandemi. Walaupun seorang yang kelihatan tenang, Jokowi pernah marah menteri kabinet secara terbuka dan mengancam untuk dipecat bila-bila Ya, masa betul. jika tidak bekerja dengan benar. Sudah terjadi 2 kali reshuffle kabinet dalam masa 4 bulan kerana Presiden Jokowi tidak berpuas hati dengan prestasi menteri semasa COVID-19. Hasilnya, Indonesia berada di ranking ke-40 Normalcy. dalam Global Normalcy Index The Economist, jauh di atas Malaysia. Kedua, Nikkei COVID Ya, kalau Recovery kayak gini sih Index, memang ya, Indonesia betul ya. mendahului Malaysia. Ketiga, Foreign Direct Investment Indonesia 2020 lebih banyak dari Malaysia. Keempat, bursa saham Indonesia jauh lebih baik dari Malaysia. Bahkan CNBC menamakan bursa saham Malaysia terburuk di rantau Asia Pasifik dan keempat terburuk di dunia. Terburuk. Manakala Malaysia sudah 2 kali tukar Istana pemerintahan. negara. Namun para menteri lo lagi sama saja. Walau bagaimanapun, dalam situasi sekarang, Perdana Menteri sahaja tidak bisa dipersalahkan total kerana situasi politik yang tidak stabil. Dikarenakan pihak oposisi sudah mulai mendominasi kursi parlimen, ditambah dengan budaya yang mengakar di dalam landscape politik Malaysia. Bahasa sininya kong kali Political kong. patronage sangat kuat di Malaysia. Seorang Perdana Menteri tiada kebebasan untuk memilih mereka yang kompeten dan telus kerana kursi Perdana Menteri bakal digoyang oleh rakan koalisi. Bukankah Malaysia sistem parliamentary di mana menteri itu 90% pasti dari koalisi para anggota parlimen pemerintah? 90%. Oleh kerana itu, seperti kata seorang mantan pejabat menteri Ya sebelum udah, ini, ujung-ujungnya orang Liana itu Marzuki, juga ya. pemilihan seterusnya pada 2023 kira-kira, rakyat Malaysia jangan lagi memilih mengikut partai, jangan lagi menyoblos mereka yang bercita-cita menjadi menteri hanya kerana Sadis. kuasa. Akan tetapi yang harus dipilih oleh rakyat adalah golongan yang mempunyai kewibawaan untuk menjadi perwakilan kepada mereka, yang dapat memberikan Langsung solusi kepada diproklamarkan di permasalahan sini. yang mereka alami di akar rumput, bukan perwakilan kepada partai politik dan golongan elit yang mendanai sesebuah partai semata-mata. Wish. Jadi gitu guys. Ya saya percayalah semua yang di react atau semua yang disebutkan atau dikasih keterangan-keterangan sama drama politik ini memang berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Terlepas dari hoak benar atau tidaknya, Anda yang menentukan, karena semua orang boleh berpendapat, boleh memberi kesimpulan sesuai narasi pemikirannya kalian masing-masing gitu ya. Cuman ya balik lagi, secara pribadi saya merasa bangga walaupun nggak ada urusan ya, saya rakyat biasa gitu. Cuman kalau denger di luar sana, di luar negara sana, Indonesia, saya merasa bangga. Secara pribadi saya merasa bangga gitu ya. Indonesia dikenal mancanegara, mulai dari politiknya, mulai dari wisatanya, mulai dari Indonesia itu terkenal ramah-ramahnya. Saya merasa bangga menjadi warga Indonesia karena walaupun perekonomian saat ini sedang anjlok banget, bahkan dari berbagai macam sektor mengalami penurunan, tapi kita harus tetap yakin bahwa Indonesia akan pulih, tetap optimis, berpikir positif, jangan berpikir negatif untuk hal apapun, baik negara maupun diri kita sendiri,
tetap optimis, berpikir positif, seperti mata lebah, jangan seperti mata lalat. Mata lalat ditempatkan di tempat yang bersih pun tetap dia akan mencari yang kotor-kotor. Gitu. Dan mata lebah mau ditaruh tempat yang kotor sekalipun, dia akan mencari yang bersih-bersih karena yang dia cari itu madu. Karena nggak mungkin kotoran menghasilkan madu ya gitu. Oke, dari saya begitu saja. Mohon maaf kalau penjelasan-penjelasan atau react saya hanya menonton dan tidak menjelaskan apa-apa karena saya kurang paham di bidang ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya kalian sendiri yang menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.